kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ganesha Syakira Rizkia dengan NIM akhir 057. Saya Naila Zara Octavia dengan NIM akhir 053. Saya Sedel Maur Octavia dengan NIM akhir 045. Saya Putri Virginia dengan NIM akhir 1070. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas dan menganalisis sebuah fenomena perilaku dari sudut pandang psikologi kognitif dengan tema belajar cerdas dengan strategi memori dan metakognisi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Namun, tidak semua mendapatkan hasil yang sama. Ada yang mampu memahami dan mengingat materi dengan baik, sementara ada juga yang mudah lupa saat mengerjakan ujian. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah keberhasilan belajar hanya ditentukan oleh lamanya waktu belajar, ataukah ada proses mental tertentu yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengingat informasi? Melalui video ini, kami akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori-teori dalam psikologi kognitif, khususnya mengenai memori dan metakognisi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian merasa sudah belajar berjam-jam, tetapi saat ujian justru lupa semua materi yang telah dipelajari? Nah, fenomena ini sering dialami oleh mahasiswa. Menariknya, tidak semua orang mengalami hasil yang sama walaupun waktu belajar yang sama. Mari kita lihat dua mahasiswa berikut. Mengapa hasil mereka berbeda? Dalam psikologi kognitif, perbedaan ini dapat dijelaskan melalui proses metakognisi dan strategi memori. Di kategori hewan, bunga, atau warna yang ada huruf S-nya. Aku, hewan, semut. Yang kedua, di dalam kategori hewan, bunga, atau warna yang ada huruf B-nya. Aku, warna biru. Iya. Fenomena yang kita analisis adalah perbedaan kemampuan mengingat informasi saat belajar. Secara perilaku, mahasiswa A sering lupa dan kesulitan mengingat materi. Sebaliknya, mahasiswa B mampu mengingat materi secara baik. Menurut pendekatan kognitif, perilaku tersebut dipengaruhi oleh cara individu memproses informasi di dalam pikirannya. Dalam teori pemrosesan informasi, memori terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama adalah proses encoding, yang dimana adalah proses pemasukan informasi ke dalam otak. Yang kedua adalah storage, yaitu dimana seluruh informasi itu disimpan. Yang ketiga adalah retrieval, yaitu proses memanggil kembali informasi yang telah disimpan. Pada mahasiswa A, proses encoding kurang efektif karena ia hanya membaca mengulang-ulang materi tanpa memahami dari materi tersebut. Akibatnya, informasi sulit tersimpan dalam memori jangka panjang. Sebaliknya, mahasiswa B menggunakan strategi menghubungkan materi dengan gambar dan pengalaman sehari-hari. Cara ini membuat informasi bermakna sehingga lebih mudah disimpan dan diingat kembali. Psikologi kognitif menjelaskan bahwa memori dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi. Pertama adalah elaboratif rehearsal, yaitu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.
dan juga dipengaruhi oleh metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengatur proses berpikirnya sendiri. Dengan kata lain, metakognisi adalah berpikir tentang cara berpikir. Metakognisi terdiri menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah planning, yaitu merencanakan apa yang akan dipelajari. Yang kedua adalah monitoring, yaitu memantau apakah materi sudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah evaluating, yaitu menilai apakah strategi belajar yang digunakan sudah efektif. Dari analisis fenomena yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa lama seseorang belajar, tetapi juga oleh bagaimana informasi diproses di dalam pikirannya. Dalam teori kognitif, informasi yang dipelajari dapat melalui proses encoding, storage, and retrieval. Semakin baik proses tersebut dilakukan, semakin besar kemungkinan informasi dapat disimpan dan diingat kembali dengan baik. Selain itu, kemampuan metakognisi seperti merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas belajar. Berdasarkan fenomena yang dianalisis, mahasiswa yang menggunakan strategi memori yang tepat dan memiliki metakognitif yang baik cenderung memperoleh hasil belajar yang lebih optimal dibandingkan mahasiswa yang hanya mengandalkan hafalan tanpa strategi. Sekian video analisis fenomena perilaku secara kognitif dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Video pemaparan dari kelompok kami